Okay. Yes. Okay. Hello, Stefano and everyone. Um, Maybe in Indonesia tonight, yes, and then Italy, Rome, um, siang, lunch time. On this occasion, allow me to make an introduction to who I am. My name is Fudu Abdul Rahman. I am the sixth of seven children. I was born in Tasikmalaya, June 7th, 1983. Currently, I live in Tasikmalaya, West Java. Speaking of hobby, I like music. It's one of my hobbies, and I can play the guitar since ninth grade, and now I have a lot of songs. I have a dream to make a film about independent children's education. I am also a writer. My book consists of Shelter of the Sky, A Letter from Silence, The City of Seven Stanza. In addition, the lyrics of the song album One Frequency. Okay, Stefano, I try speak my English and my English so bad. It's okay. I learn speak English for my capacity to teach to my student. That's it. Okay. Bagaimana kabar? Anyway, so it's good your English. It's a joke. Bagaimana kabarnya? Kabar baik. Di sini dingin. Sudah masuk Summer, musim winter. Oh, winter. 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 Okay. Oh, oke lah. Hujan. And dikit dingin, but anyway, it's okay. It's good. Yeah. Stefano. So I just salam untuk semua kawan-kawan di Tasikmalaya. Oke. Nanti saya sampaikan. Stefano Romano ini adalah seorang fotografer terkenal. Di belakangnya itu banyak buku ya, dan dia juga menulis buku. Itu CD, ini lagu. CD. I addicted music. Okay. Me too. I like song because song from Western so deep the philosophy. Udah 2 buku ya bikin buku fotografi. Sweet Light and No, 7. Oh, 7. 7. Sweet Light and Kampungku Ini yang ini yang buku pertama, buku kedua. Kampungku Indonesia dan Sweet ini Light. Buku pertama, ini buku kedua. Terus ada buku satu buku di Malaysia. In my hand, yes. Kampungku Indonesia. Ya, ini yang buku pertama saya. My first book di Indonesia. Kalau di Italia saya belum ada. Semua ada di Malaysia, Indonesia, Bangladesh. Okay. And ada satu yang last di sini tapi seperti buku fanzine. Hanya limited edition. Hanya 30 kopi sudah habis. So, gak ada lagi. Okay. The first question, mengapa Indonesia? Mengapa Indonesia? Artinya apa? Mengapa Indonesia? Kenapa saya pilih Indonesia? Sejak kapan ke Indonesia? Karena kawin seorang Jakarta di sini. 2010. So, kita baru kawin. I datang Jakarta untuk kenal keluarga dia. Okay. So, itu my first time di sanalah 1 bulan. Then, pulang 2014, ada 3 bulan.
So I really it was saya jalan-jalan banyak di Europe waktu kecil, waktu teenager biasa jalan by train itu negara-negara Europe. Tapi Indonesia yang I pergi dulu Filipina karena dulu saya punya pacar orang Filipina. So I pergi Filipina tapi hanya 10 hari, really short time. And saya belum fotografer, so nggak ada foto, nggak ada apa-apa. But Indonesia yang the first country in Asia, I datang di sini lebih panjang time. So for me was really like really fall in love langsung untuk Jakarta. I really like. And then first time I datang di sana di Jakarta, tapi ada banyak kawan-kawan istri mau kenal saya. So kita jalan-jalan daerah Sundanis. So my first place I pergi Majalengka, terus Karawang. Saya selalu lihat foto-foto sawah, orang kerja sawah gitu, tapi hanya di foto Steve McCurry. Oh, kenapa you buat gitu? Saya nggak bisa lah, saya iri. Kamu jahat. No, I record my hair. No, saya sudah sedih lihat you gitu. Kalau dulu I punya rambut panjang sampai gitu, waktu saya heavy metal. Sekarang nggak ada. I trust you. Ya harus trust. So ini ya lah, ini tempat I paling suka. So dari dulu I start think, kenapa saya sangat suka lagu Sunda, pop Sunda, lebih suka ini yang tempat seperti Majalengka, Karawang. So I start think that mungkin President life, saya budak sawah orang Bandung. Jadi dari dulu semua panggil saya Kang Steph. Saya tulis di buku, you sudah baca lah. You baca di buku kampung. Saya budak-budak lari di sawah. Ya, anak kecil yang berlari di sawah. Berarti imajinasimu terhadap sawah, terhadap perkampungan itu membuatmu merasa hidup gitu. Saya yang paling suka, saya nggak terlalu suka hidup di kota. I mean, kalau Jakarta really like, I think one of the most beautiful city in the world because it's especially for photo. It's really penuh hidup. Ada ya kisah hidup di Jakarta banyak. Kamu menyukai Jakarta karena punya kisah cerita hidup gitu. Ya, boleh cari everything ada. Kalau you mau street, kalau you mau cerita kampung, cerita selam, cerita orang susah, sangat strong lah. I don't Jakarta, I feel it. Weather in Jakarta. Saya tidak suka cuaca di Jakarta. Membuat napas saya sesak. Udaranya kotor. But this is part of the beauty of Jakarta, no? It's kalau you juga pulang Italia susah lepas Jakarta dari kulit, dari badannya sebab it's really city that nggak bisa lupa lah. Kalau you lihat satu kali, it's really shock. But other way, when I go to kampung-kampung, especially yang Sunda, Jawa, juga Surabaya, I rasa ini orang saya suka. Mungkin saya jujur, bukan saya nggak bodoh. I think it's really difficult to live in a kampung di sawah, pasti nggak ada hospital, susah sekolah, nggak ada kerja. So it's not beautiful life. Tapi saya kadang-kadang iri orang tinggal di sana karena mereka nggak ada banyak pikiran. Really simple life and semua hijau, semua aman, air, boleh ada orang di rumping, dia kerja di kebun, timun.
dia satu kali cerita dalam buku Sweet Life. Dia bilang, Steph, saya bangun pagi, pergi kebun, kerja ambil timun, terus pulang lunch, makan, tidur, pergi lagi kebun, pulang maghrib, tidur, nggak ada masalah macet di Jakarta, nggak ada smog, nggak ada ganggu handphone, nggak ada ganggu television. Itu hidupku. So, siapa yang paling kaya, saya atau orang Jakarta? Dia Hasmila. So, I say, wow. Yes, I think saya nggak bisa tinggal di sana. Pasti saya bosan, 1 minggu sudah bosan lah. But other way, I think this is the best life, no? Karena saya tak lihat kiri kanan ada semua sawah, hijau gitu, nggak ada di tempat lain. Kalau you lihat hijau di sana, nggak ada hijau, no, seperti ini. Yang biru langit, yang I see ibu-ibu boleh betul minum air dari sungai. Wow. Kalau you coba minum air di Jakarta, mati 1 detik. Yes, sangat kotor, so dirty. Pasti. So this is now I tulis 2 chapter dalam buku itu relativity manusia. So mungkin kita rasa kaya, bahagia satu tempat, tapi karena kita belum melihat tempat lain. Kalau lihat tempat lain mungkin semua tukar. Ya, mungkin kamu apa orang introvert atau orang yang suka menyendiri? No, saya cerewet. Semua kenal saya orang saya sangat cerewet. Kalau I start talk, especially kalau tentang fotografi, tentang buku, I boleh talk sampai semua mati depan. No, I really like. Jadi saya suka street photo atau foto lah, karena kalau you ambil foto bukan landscape atau makro, saya suka manusia. Karena you ambil foto manusia, terus boleh masuk ke rumah, cekap. Semua buku gitu, masuk di mana-mana. So orang dengan saya pasti nggak bisa malu. Karena saya orang nggak malu. Kalau saya jalan-jalan di kampung juga ada orang di rumah nggak kenal. Oh, boleh, yo. Selamat kenal. Masuk rumah terus. So, orang Indonesia memang suka bule. Orang Indonesia suka bule. Ya, tapi saya benci kata bule. So, lepas 1 tahun, dilarang semua panggil saya bule. Atau nanti saya marah. Akang. Oke. Ya, rata-rata ya, bule orang di luar. Saya bukan orang di luar. Saya orang Indonesia juga lah. Masyarakat. Your heart is Indonesian. Sekarang my heart udah banyak half Indo, half Malaysia, half Bangladesh. Multi country. Ya, satu dunia lebih cepat. Your heart is the world. Yes. That's a good. Iyalah, nggak milik satu. What? Yes. Your heart is one. Itu seperti kita suka lagu. Nggak ada satu lagu, nggak ada satu genre, kind of music. Semua. Mau dengar semua, mau baca semua, mau kenal semua. So, gitulah. Oke. Mungkin kamu suka apapun karena kamu juga suka cerita di balik semua itu. Mungkin gitu. Ya, pasti. Kalau saya ada kursus fotografi, selalu bilang untuk student yang kalau lensmu lebih pendek, artinya you lebih dekat orang. So, selain ambil foto, you boleh talk, you boleh kenal. So, satu foto, satu cerita. Ya. Satu cerita, satu friendship. Satu friendship, satu hidup. So, kalau you ambil banyak foto, artinya you orang paling kaya di hati. Yes. So, kalau you ambil foto dari jauh-jauh, so I don't like bila when we go ambil street photo with some street photographer use zoom dari jauh. Saya nggak suka lah. Kalau gitu oke untuk gunung, untuk harimau, tapi untuk manusia harus dekat.
di buku-bukumu itu saya baca kamu ini, saya yakin seorang pembaca yang kuat ya. So, jadi coba ceritakan buku-buku apa saja yang kamu baca selama ini gitu. Buku apa? Ya, buku Nggak orang paham. lain, buku orang lain yang sering kamu baca. Ah, I bisa move my laptop karena ada masalah keyboard nanti hilang. But I full of book. I beli hanya buku. Saya punya hanya 3 lens. 3 lens. In 15 years old, I take photo only 3 lens. Tapi semua duitku untuk beli buku. Harus baca banyak. So depend kalau you mean buku fotografi atau buku penulis, writer, siapa suka lo. Depend. You mean buku apa? Writer apa? Kamu bisa ceritakan penulisnya siapa, judulnya apa gitu. Buku-buku yang sering kamu baca itu. Oke lah. So yang pasti my favorite book is this. I show you. Oke. Kalau pasti bahasa Italia. Nih. Jose Saramago, Cecita. Ya, blindness. Tentang apa? Ini dia Nobel Prize. And he's famous. Dia tulis banyak buku. Ada juga movie about they make movie about this book. Cecita. Itu ceritanya ada satu kota kecil. One day hari biasa satu orang drive car jadi buta, langsung buta, lihat semua putih. So pelan-pelan semua orang dekat-dekat semua di kota jadi buta. Hanya istri satu orang dia masih boleh lihat. So itu metafora sebelum COVID, really sebelum COVID, because this book is old. Dia sudah pikir bagaimana di society kalau semua jadi liar. Karena kalau semua orang buta, semua fight. Yes. So it's really like primitive, no? Semua harus survive. So and you can imagine, saya seorang fotografer, so untuk saya yang paling saya takut jadi buta. So when I read this book, was really shocked because it's really strong metafora. How manusia baik-baik boleh jadi sangat jahat. So how survive. So this is absolutely one of my favorite book. Jadi ketika orang buta itu bisa chaos ya. Bisa kacau balau. Ya, betul. Ya, jadi di semua berkumpul dalam satu rumah sakit jiwa. Semua berkumpul di sana. So ada satu grup mereka mau melawan. So lebih yang paling jahat, they mau kontrol semua. So they guna perkosa semua perempuan, ambil duit. Because tak ada orang boleh fight. No, yang hanya satu perempuan dia masih boleh lihat, tapi dia nggak bilang karena dia takut. Kalau saya bilang saya boleh lihat semua kill. So dia harus terima semua, harus lihat semua, tapi nggak boleh bantu, nggak boleh buat apa-apa. So it's really terrible book. But I mean, he win the Nobel Prize for is I think the great. I suggest to everyone to buy also my friend Indonesia, Malaysia, and semua baca say wow, it's difficult because it's described really kasar. So kalau orang sensitive ada some part especially about yang sex like this is really terrible. But everyone thanks. Steph, thanks for suggest this book because it's really powerful. Jose Samagara, Cecita. Yeah, it's a good metaphor and before COVID, really long time before COVID. Ada banyak book anyway. I like many books. But this is, if you ask me which your favorite book, this is. Okay.
Maybe I I think you search can the book. find in any language now. It's translated in every bahasa. My friend, my editor lah, Yuliani, saya ada juga dalam bahasa bahasa Hindu. So I don't know kalau they cut, ada sensor, so mungkin nggak translate betul. Better find bahasa English. Mungkin saya nanti cari buku itu untuk dibaca. Absolutely. Oke. Kemudian pertama kali bayanganmu tentang kampung, sementara di foto-fotomu itu kampung itu hanya gang-gang sempit gitu, lalu lalang orang-orang pergi begitu saja. Tapi kalau yang saya lihat di kampungku Indonesia juga jarang kampung yang benar-benar kampung di pedalaman gitu. Ya, karena saya saya di Jakarta, jadi di Jakarta nggak ada kampung, ada urban kampung lah. Yes. So I tinggal di Pondok Pinang. Pondok Pinang is really big kampung, but anyway it's not kampung, it's kota. So but everyone says, Steph, ini kampung, Pondok Pinang, Pondok Indah, Penyampun, ya, rambutan, ya Tanaban. Then when I go out of Jakarta and di Jawa, I lihat itu betul kampung. Yang kampung betul di sawah, yang kampung betul ini. So I see the difference. But I really start to study mentality of kampung. It's my topic. Saya also know I founder also one big community photography Laskar Kampungku. So for me kampung yang paling dekat hati, no, especially orang kampung. So I think now that kampung is not only place, is a state of mind. So juga orang lahir di kampung, di Surabaya, di NTT atau Kalimantan, datang tinggal di Jakarta, masih simpan mentality kampung lah. You can feel orang kampung dari orang kota. Apa menurutmu, kalau yang saya setahu saya tentangmu ya, seorang fotografer tetapi juga suka membaca juga, hubungan dari kemampuanmu sebagai fotografer dengan bacaan menurutmu seperti apa? Baca apa? Baca buku maksudnya. Baca. Seorang fotografer yang membaca buku. Ya, I mean, seperti Ciku, no? Ciku fotografi. I say that guru photograpist, I don't like kata guru, is terlalu besar. Tapi I think that kalau you, bukan karena you seorang fotografer harus hanya baca buku fotografi atau pegang kamera. You harus curious, lapar. I suka kata nafsu, no? Kalau you sebut kata nafsu di Indonesia, Malaysia orang takut. Nafsu. Tapi bukan nafsu hanya satu, no, meaning. Nafsu untuk saya itu orang lapar. Lapar untuk semua. Jadi juga saya tak pernah puas. So saya mau baca banyak buku, mau dengar banyak musik, karena dalam satu foto nanti masuk semua. So juga yang buku you baca, yang puisi, yang lukis, semua musik masuk dalam foto lah. Everything you do is it's like a box. If you write, kalau you make a song or you write a book, masuk everything. Bukan hanya buku. Kalau you play song, you make a song, it's not masuk only the old song you listen in your life, but also your feeling, your food you like, everything. So, nggak bisa kaku in life. Kita harus semua, no? So, you know, for example, ada satu cerita about Alex Webb, is one of the master of street photography di dunia, manium photographer, and dia dulu ambil foto hanya black and white. Terus dia baca satu buku, novel, satu buku tentang Tahiti,
Haiti, and ada the magic of color of Haiti. So dia pikir, okay, mau try, karena dia sangat suka buku ini. It's novel. It's not about photography. It's just a novel. So he traveled to Haiti, and dia jatuh cinta untuk warna terang. So dia tukar. After this, dia start to take photo only berwarna, and he become one of the most famous photographer. Tapi ini happen karena dia baca satu buku. So, understand? So this is life. More you know, more you have a skill. Saya membicarakan buku dan fotografis karena di Indonesia ini secara literasi UNESCO itu kan rendah. Masyarakatnya masih rendah membaca buku. Makanya saya tanya bagaimana tips apakah kemudian seorang pemusik, seorang fotografer, seorang pelukis apakah berpengaruh antara bacaan dengan kemampuannya masing-masing itu. Jadi ternyata menurut saya ya bacaan itu memengaruhi pikiran, perasaan atau musik. Ya. Jadi antar kompetensi, antar kemampuan itu saling memengaruhi, ternyata begitu, kurang lebih. Because you famous photographer, saya bertanya. No, I'm not famous. I'm not famous. In Indonesia, I think you famous. No, anyways, no, it's really funny because I was in Jakarta Book Fair. Itu nggak terlalu besar, baru start, maybe 3 or 4 years ago, masih kecil. Tapi saya kenal banyak friend, especially di Malaysia, Indonesia, sangat suka tulis buku. Semua punya buku sendiri. So I terkejut. Masalah apa? Masalahnya semua suka tulis buku, tapi nggak terlalu suka baca buku lain. Atau kalau you orang Indonesia, pasti kenal Andrea Hirata. Semua kenal Andrea Hirata. Tapi kalau I tanya you baca Dostoyevsky, siapa Dostoyevsky? I mean, you cannot compare, no. Andrea Hirata is good. Okay. Tapi kita di Barat punya orang penulis sangat tinggi. Kalau I say seperti Plato, o Kafka, o Dostoyevsky, you orang penulis, tapi you nggak kenal, I think ini yang masalah. Seperti saya seorang fotografer. Kalau ada depan satu fotografer, dia sih, Steph, saya fotografer profesional. Haha, sombong, no. I tanya, you kenal pasti Marie-Hélène Marc, you kenal Salgado, you kenal Ricartier-Bresson. Dan dia lihat gitu, no, saya nggak kenal. Oke, cukup. Bye-bye. Selamat tinggal. You play piano? Oh, I suka piano klasik. So, pasti you kenal Mozart. No, siapa dia? Nah, understand. So, you mungkin you really good to write a book in Indonesia. Tapi nggak bisa hanya kenal yang penulis. You harus kenal pasti Pramodia. Yes. You harus kenal Andrea Hirata, ya. Yes. Ya, pasti. Tapi harus baca juga yang terkenal di Barat. I know Gabriel Garcia Marquez, Don Quixote. Yeah. Don Quixote pasti from La Mancha. Victor Hugo. This name, kalau you write, I know on Instagram one woman, dia really smart. She orang Indonesia. Tapi she's totally addicted to Tolstoy and Dostoevsky. So she always post foto tentang buku Dostoevsky, Tolstoy. So I say, wow, I like. Seperti orang Barat, I like. Bukan because I think, no, saya sombong. I say, ya pasti sastra kita lebih tinggi. Bukan gitu. But pasti kita ada yang writer harus dibaca. Kalau you suka lukis, nggak bisa you nggak kenal Caravaggio, atau you nggak kenal Vermeer, atau you nggak kenal Raffaello, no, Michelangelo. Harus. So, about this, I cannot complain. So untuk orang
you ask me what the problem of Indonesia, nggak ada problem. Pasti ada banyak buku, industri buku is good. Also if my editor say now dikit turun, sebab COVID, so banyak bookstore sudah tutup di Jakarta, kasihan banyak majalah ya, semua online. But I think the problem harus more curious, harus baca banyak. Dari luar juga, dari China, dari Jepang, semua punya writer. If you know only Andrea Hirata, okay, good for Andrea Hirata, pasti dia orang kaya. Tapi you pasti nggak pandai tulis buku lah. More you, it's the same. Kalau saya mau tulis buku, harus baca banyak buku. My room is seperti library, is totally full. I beli buku dari kecil. I agree. Oke, mungkin kalau bisa saya tangkap dari penjelasanmu itu bahwa seorang penulis atau pembaca di Indonesia itu sebaiknya membaca juga buku-buku dari luar, begitu ya? Perspektif. Pastinya, yes. Yes, mantap, gitu. Out. Ya, karena you baca hanya writer that they write about your culture, your vision, your agama, you nggak bisa lihat lain, no. Okay. So orang say, Steph, kenapa you suka banyak pergi ambil foto acara Hindu? Kamu bukan Hindu. Ya, gitu. Just because I'm not Hindu, saya mau lihat. Tidak memberi jarak gitu ya terhadap apa yang ingin kita tahu gitu. Yalah. Okay. Kalau kita tahu hanya satu, nanti kita meninggal, kita only one, kita bawa di tanah hanya satu. Tapi kalau you tahu banyak, you boleh meninggal dengan senyum. Kalau I mati sekarang, I mati dengan senyum, sebab saya sudah penuh lah, happy. I hope you this is your smile. The joke of life. This is, I think, is the part of the life. Yes. Belajar banyak. Kalau you duduk oke, cukup, saya sudah tahu semua, ini sudah buang hidup. Ini poin penting untuk dibagikan ke teman-temanku nanti ya, karena perspektif lain, perspektif yang banyak, bacaan yang banyak dari luar, itu akan membangun ragam pemikiran sehingga membentuk pemikiran kita sendiri, begitu ya, Stefan. Ya, ada banyak, itu seperti prisma, no? You nggak lihat satu warna, you boleh lihat semua warna. So, it's just, I know, no, saya di sini, for example, ada sastra sufi. Penulisnya siapa? No, ini berkumpul, rangkaian, ada semua Ghazali. So, I just to show you, this is dekat my laptop. Di atas mejaku ada maybe 10 buku lah. Ini di book ada 3 dekat. Ini dekat. So kalau you lihat ada sastra sufi, ini. Yeah. Dekat ada Bhagavad Gita. Terus ada aforisme Buddhism di Cina. So I mean, mungkin one day saya rasa apa nih yang Sufi hari ini bilang apa? Then next day, ada apa nanti ya? Ini masih ada tuh Rumi. Saya sangat suka Sufi, no, Rumi. Mungkin besok I baca buku from Japan. I mean, I suka gitu. Gak mau bosan satu aja lah. Yes. So your mind is more open because you know, semua my friend, kalau kenal saya, keluar bersama si Steph, you punya sangat empati dengan orang. You boleh talk 1 minute, sudah seperti kenal lama. Tapi yang menarik, itu boleh orang dari Sri Lanka, orang dari Maroko, orang dari Malaysia, orang dari Thailand, itu seperti you, tak ada satu negara, no? You can feel empathy with orang Thailand. Bagaimana? You bukan orang, karena saya dengar ada lagu Thailand, ada buku Thailand. So I can
understand, no? But because I read a lot, so you nggak pernah apa malu atau kaku you pergi mana-mana. More you read, so you can be ready untuk everything. Itu seperti seorang street photographer. Kalau you put me safe, now in 1 minute you will be dalam pasar di Tasikmalaya. Saya nggak pernah pergi sana, nggak tahu. Tapi saya sudah siap. Oke, jom. 1 second, saya sudah siap. Karena I think this is the how must be life for me. But I suggest to everyone. I think you have a good connect to the people in the world. You have yeah, because I'm curious. You know, when I go to the Kuil, Hindu temple, to Siashara, they are so happy because they know I'm not Hindu. But they say, wow, Steph, you really know about Veda and Bhagavad Gita. You know about Krishna. You know story of Kali. But you are not Hindu. And you can speak dikit Sanskrit. No. So this make, I think when I teach photography, I teach how to take photo of other community, other people, other agama. The most important always is the language. So saya suka belajar bahasa, no? Karena kalau saya masuk kampung di, I don't know, Majalengka, saya jalan orang putih, bule, semua orang kampung, yang ibu-ibu say, itu ada bule. So they think that I will say, hi, how are you? I'm from Italy, no? But kalau saya datang di dekat, say, Bu, apa kabar? Wah, cantik dastermu. So mereka ada shock. So they don't think anymore saya bule orang. Oh, masuk minum kopi. Ya, boleh bahasa baik. So this is the, no? Ada seperti dinding antara orang. So kalau you boleh like say Pink Floyd, no? Tear down the wall. Yes. And kalau you belajar bahasa and you know mentality, you know agama, you know, tak ada dinding. So you sudah dekat saudara. Yes. Kalau I datang di rumahmu, mungkin I boleh jadi saudara. 1 hari sudah jadi saudaramu. They don't think anymore. Steph come from Italy. Ya pasti saya putih, hidung panjang lah. Tapi I boleh duduk seperti you, minum kopi di lantai. So, I mean, I know how to move. And this also dari buku. Kalau you baca banyak buku seperti you tahu, no, mentality. So this is untuk jawab yang tanyamu dulu. Kalau you baca banyak buku dari satu negara, you boleh faham macam mana orang, no? Sekarang saya kuliah, ini yang ya baru saya baca sekarang. Itu orang Kamboja. Karena saya nggak kenal Kamboja. So ada hari saya boleh belajar dari dia macam mana life di Kamboja, no? So I think must be like this. So if you come to the other country, you learn the culture, belajar dulu the language untuk merubuhkan dinding itu ya, merubuhkan. Yes, betul. Who are them gitu. Who are they? Untuk paham orang juga, saya tinggal 2 tahun di Malaysia. Saya beli banyak buku tentang society Malaysia, agama. So, saya belajar banyak. So, orang Malaysia juga say, wow, Steph, you 2 tahun sudah tahu banyak tentang how kita pikir, because if I tinggal di sana, saya harus gitulah. Saya nggak mau. But this ada satu one reason. It's really funny. But everything start from this. When I start to have my girlfriend, Filipina, she was Filipina. We lived together 5 years. It was more than 15 tahun dulu. So I pergi every day are free day, and Kamis dan Sabtu. Kita berkumpul semua di main station. Semua kawan-kawan dia orang Filipina. So I cannot understand one word Tagalog. And I always duduk 1 jam, 2 jam, just tunggu mereka ketawa. I see seperti no gossip.
And they ketawa, lihat saya yang ketawa, tapi saya nggak paham. So I marah, I ask, but why you laugh? You bilang apa-apa? No, nothing. Okay, gitu. So after that, I start every day to memorize word Tagalog. And tanya, ini artinya apa? After 5 months, 3 months, saya boleh bahasa Tagalog. Perfect. So everything they start to talk about me, saya jawab bahasa Tagalog. So they say, wah, you sudah tahu bahasa Tagalog. Yeah, now you cannot anymore joke about me. Karena sekarang saya paham. So I think this is the main reason. Kalau you pergi satu tempat, you nggak paham, you nggak kenal. So bila saya harus masuk di Tanah Abang, semua say risau, Steph, awas itu Tanah Abang, tempat sangat bahaya, dangerous, boleh ada orang jahat. So, I belajar banyak dulu. I baca dulu. Apa Tanah Abang? Kenapa ada Tanah Abang? Ya. So, when I go there, gak ada masalah. No. Saya menangkap pembicaraanmu tuh satu, jika ingin datang ke sebuah wilayah, kita bisa membaca tentang kebudayaan atau kultur atau bahasa mereka, kebiasaan mereka melalui buku ya, atau melalui film atau melalui musiknya dan lain sebagainya. Everything. Yes. So I learned from you about how to be a high human, to be a good human, karena harus belajar bagaimana kita menempatkan kita di mana dulu gitu, di sebuah daerah itu. Tapi saya bicara soal buku itu karena memang dalam kehidupan sehari-hari saya kan selain mengajar di elementary school, SD anak-anak itu, saya kan harus memberikan semangat kepada mereka untuk bahwa membaca itu more important, sangat-sangat penting untuk bahan kita hidup ke depan ketika dewasa, grow up. Ada satu jalan lain. Yes. Jadi itu Laskar Pelangi. Ya. I rasa Laskar Pelangi itu metafora sangat cantik lah di Indonesia. Saya sangat suka movie Laskar Pelangi. So satu kali saya pergi di pesantren, ada satu pesantren di Sukabumi, owner, my friend. Mereka ambil semua budak-budak dari NTT, like this, no, semua orang miskin atau anak kecil sudah ada family, apa nama, I forget. Apa kalau orphan bahasa Indo, orphanage, nggak ada ayah, nggak ada ibu gitu. Nggak dengar, hilang suaramu. You close microphone. Oh, yatim piatu. Yes. So mereka masuk semua dalam di sini. So I pergi pesantren, tidur satu malam. Today I talk with the student and they takut karena sekarang sudah nggak ada family, sudah nggak ada kerja, they terlalu kecil. So they think they cannot move from there. So when I talk, say, if you learn English, if you baca banyak buku, if you study, you ada satu possibility. Mungkin nggak jadi. Tapi kalau you just rasa pasrah, rendah, okay, saya nggak bisa apa-apa di rumah, saya orang kampung aja, itu salah. You harus coba dulu. Kalau you ada satu possibility, yang study baca buku betul, you say betul. If you read banyak buku, orang nggak boleh main you. Karena kalau you orang ignorant, naif, bodoh, pasti ada orang lebih tahu, you nggak boleh lawan. He can do everything to you, no? So you will be always pasrah, rendah. Tapi kalau you smart, you tahu bahasa, you tahu baca banyak buku, you punya ilmu, you boleh face to face. Yes. Ya. Setara. So ada satu jalan, mungkin you boleh keluar dari kampung, keluar dari, and 3 months ago I jumpa di Instagram one girl, dia sudah study university in Turkish,
di Turkish. sini ya. Dia dari pesantren ini. Say Steph, I buat exam, I percaya suka you bagi semangat untuk kita dulu. So my father cari duit. So sekarang saya boleh pergi luar dari Indonesia and belajar di university. So itu fight for your dreams. Ini dulu my motto when I tulis buku, sign buku itu fight for your dreams. Laskar Pelangi. Kita harus laskar. You tutup lagi mikrofon. Wait, I want to share screen. I want to know you about this. Actually, I write the book in Taiwan with Siswandi and drawing Leo Slanarian Dinata about Tasikmalaya. We have a dream Tasikmalaya to the world, and this book, the story of the book about children and children yang nggak punya ayah ibu tadi, lalu Itu tapi anak yatim. ada anak yang kaya juga, ada anak yang apa namanya, pemulung yang mulung sampah atau ngamen di jalan. Jadi we action supaya mereka one world, satu kelas. Jadi membuat mereka dalam satu kelas supaya tidak ada menghina atau supaya mereka saling menghargai satu sama lain. In this book, story about human. Jadi di bawah langit itu semua orang sama. Ya, equality. Yes, this book, the story about equality. That's it. I like sharing tonight. So deep, so open, and you bisa jadi contoh buat anak-anak didikku someday di kelasku. Mungkin nanti saya kasih picture when I talk with you to my student. One time kita boleh buat, maybe we can do also, but the problem is you make class in the morning, saya tidur waktu pagi. One time we can make one live with your student. Yeah. I know. Different time. But you harus paksa student masuk sekolah sore. Tapi suatu hari saya akan membuatnya. Mempertimbangkan waktumu dengan waktuku, like tonight. Okay, Stefano, because the Zoom meeting ini kan 30 menit ya. I think teman-teman punya pesan ke kamu waktu beberapa hari lalu kita bicara di Google Meet. Kapan bisa kolaborasi, misalkan piece of your photo and piece of my friend photo to be one. Like this. Kemarin saya sudah with my best friend about this project, and dia setuju boleh share photo street in Rome and link it, join with the street in Tasikmalaya. So for me, no problem. We just start to make a project and mulai dulu. Yes, we photo, make I example. No need photo. Yes, maybe we make a sample for this project. I just alter bridge for you and my friends. I like call me alter bridge. Karena saya suka menghubungkan orang. Bisa, but for me no problem. We can must find a topic and we can do. Yes. Buat teman-teman itu, buat teman-teman bangga ya, bisa kolaborasi with you, with the person yang punya banyak karya dan banyak ilmunya gitu.
And Nah, the ilmuku masih last nggak ada question itu banyak. or your last statement for tonight, maybe you can share about your statement, please. Whatever. My statement, I cari dalam buku ini, you belum baca. Okay. So I don't know ini. Ini yang apa? Ya, introduction this book itu dalam bahasa Indo, so okay lah. So ini atau seperti yang karena I sudah buta. Atau seperti yang digunakan Gibran secara lebih puitis. Jika kau duduk di atas awan, takkan kau lihat garis batas antara satu negara dan negara lain. Tak ada pembatas antara satu kebun dan kebun lain. Sayangnya, engkau tak bisa duduk di awan. Benar, awan terlalu jauh dari kita. Tetapi fotografi membawa kita lebih dekat kepada manusia. Serentang jarak 50 mm. Dari dalam, dari dekat. Lihatlah dirimu sendiri di dalam mata orang yang ada di hadapanmu. Dengan cara inilah kita melawan prasangka, mengenali budaya dan agama lain, menceritakan tempat yang kita cintai, seperti saya mencintai Indonesia. Untuk itulah buku ini, untuk bicara tentang kita. So I think this is what we see before, but dalam bahasa Indo lebih jelas. But I think this is my karyaku, hidupku, semua gitu. Rasa buat orang rasa dekat. Gak ada pembatasan. Yes. The part of text I read in Sweet Light, your book. Yeah, this is the introduction. Google Playbook. Just flash. Okay. Yeah, this is the introduction lah. So I think this is what's most important for me. Okay, thank you. Like a photographer. Oke, terima kasih. So Stefano. thank you so much for invite me. Kamu orang baik yang selalu membuka hatimu untuk bisa diajak bicara, termasuk saya yang baru kenal. I know you by your books. But I really like orang yang percaya kita kenal pagi dan day after sudah make Zoom it. Really orang cepat. I really like this. The name Gak is buang waktu. Chemistry. No, tidak ada buang-buang waktu. Every second is important. I told you, I selalu siap. So kalau you say Steph, datang besok, I siap. Okay. Maybe karena mungkin after besok saya nggak ada lagi, so harus harus ambil cepat. Oke. Mungkin suatu hari kita bertemu entah di Indonesia, entah di Roma. Ya, minum kopi. Yes, I have a coffee. So selalu sehat, selalu bahagia, dan sampai ketemu lagi di kesempatan lain. Mudah-mudahan. Ya, nanti harus talk about project buku Roma Tasik Roma. Tasikmalaya to Rome. Maybe the times the book like Tasikmalaya to Rome is good. Yes. Okay. So, I thank you to invite me in your program. I tunggu link to share. Nanti ada 1,000 orang mau nonton. Mudah-mudahan, I hope. And then I stop the record. Goodbye. Good day. Selamat malam. Ya. Terima kasih. Ya, see you.